Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman Tuhan hari ini. Ada sukacita buat Bapak Ibu sekalian di dalam hari-hari ini, dan selalu ada keindahan dalam kehendak Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita perlu belajar tentang ucapan syukur di dalam kehidupan ini sebagai sebuah hal yang dikehendaki Tuhan. Ada banyak orang sulit untuk bersyukur dalam hidup ini, karena dirasa bahwa kenapa tidak terjadi mujizat dalam hidup kita, dalam situasi yang sulit ini, kapan mujizat itu terjadi? Orang seringkali memfokuskan dirinya pada mujizat dan lupa pada kehendak Tuhan. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita, seorang suami yang bekerja sebagai seorang buruh bangunan. Lalu di dalam satu waktu istrinya berkata, sebelum dia pergi bekerja, istrinya berkata, "Kalau kamu punya uang, hari ini mungkin kamu bisa membelikan kami lemari. Karena lemari baju anak-anak sudah mulai rusak. Lemari plastik itu sudah mulai rusak dan mulai banyak lubang." Lalu sebagai seorang suami dia berkata pada istrinya bahwa dia akan mengusahakan supaya bisa mengganti lemari plastik itu. Dan dia berkata pada istrinya untuk segera pergi. Semoga ada pekerjaan sebagai buruh bangunan hari itu, ada proyek yang bisa dilakukan. Tetapi kemudian singkat cerita, pria ini, laki-laki ini, seorang ayah ini pergi dalam perjalanannya ke sebuah tempat proyek-proyek pembangunan dan tidak ada pekerjaan untuk dia sebagai buruh bangunan hari itu. Lalu dia kembali mencoba untuk terus berjalan. Mumpung masih ada waktu sebelum malam, dia terus berjalan. Di dalam perjalanan dia menemukan sebuah uang koin. Koin yang kuno, koin yang sudah jelek, bahkan koin itu penyok. Koin yang sudah penyok. Dia ambil koin itu, ini uang koin tahun berapa begitu. Dia tidak mengerti, lalu dia mencobalah membawa koin penyok itu kepada seorang teman yang dia jumpai. "Kamu tahu enggak?" dia bertanya, "kamu tahu enggak ini uang berapa? Kamu tahu enggak koin ini uang di tahun berapa?" Lalu temannya berkata, "Wah, enggak tahu aku. Tapi sepertinya ini barang antik. Mungkin kamu bisa tanya itu kepada kolektor-kolektor benda-benda kuno. Mungkin koin ini berharga." Lalu dia terpikir dari percakapan dengan temannya itu, dia terpikir sebuah ide benar untuk segera menjumpai seorang kolektor benda-benda antik. Lalu dia menjumpai seorang kolektor yang ada di dekat situ. Lalu dia membawa dan menunjukkan koin penyok itu kepada kolektor benda-benda kuno dan uang-uang kuno. Ternyata uang koin penyok itu adalah barang kuno, saudara. Lalu dihargailah oleh kolektor benda kuno itu dengan uang 500.000. Koin penyok itu dihargai dengan uang 500.000. Kagetlah buruh bangunan ini, laki-laki ini terkejut. Ternyata uang koin penyok itu dihargai sedemikian tinggi, 500.000. Lalu dia terimalah uang itu dengan sukacita. Dalam perjalanan dengan membawa uang 500.000 itu, dia teringat dengan permintaan istrinya untuk sebuah lemari pakaian. Dia mencoba melihat-lihat lemari pakaian plastik yang
lain untuk dia beli, tapi kemudian dia berpikir kalau beli lemari plastik lagi nanti sobek lagi, rusak lagi. Lebih baik beli kayu, aku bikin lemari baju. Dia pikir begitu. Dia membeli kayu-kayu dengan uang 500.000 itu, lalu dia pikir, sudahlah, cukup ini, kayu ini aku akan bawa pulang untuk aku buat lemari. Dalam perjalanannya memikul kayu-kayu yang dia beli itu, dalam perjalanannya lalu dia melewati sebuah tempat pengrajin mebel. Lalu pengrajin mebel itu tertarik dengan kayu-kayu yang dia beli itu. Lalu pengrajin mebel itu berkata, boleh enggak kayu itu buat saya beli kayunya, saya butuh kayu itu yang Anda bawa. Lalu bapak ini berkata, saya ini sebenarnya butuh lemari. Saya beli kayu ini untuk membuat lemari baru. Karena lemari pakaian anak-anak kami itu rusak. Lalu pemilik mebel itu berkata, kalau gitu tukar saja dengan lemari yang saya jual, kayu-kayu Anda itu. Daripada Anda harus buat lemari lagi, lebih baik Anda tukar kayu Anda itu dengan lemari yang saya jual. Lalu dia sepakat. Dia tukar kayu-kayu itu dan dia mendapatkan sebuah lemari pakaian yang sudah jadi. Lalu dia minta tolong kepada pemilik mebel itu untuk meminjam gerobaknya supaya dia bisa membawa lemari itu menuju ke rumahnya. Diangkutlah dengan gerobak lalu dia dorong untuk dibawa pulang lemari pakaian itu. Di tengah perjalanan dia melewati sebuah komplek perumahan mewah. Lalu ada seorang ibu keluar dari rumahnya melihat dia membawa lemari dengan gerobak. Dia pikir, wah ini orang jual lemari. Lalu ditanya, Pak, berapa itu lemarinya dijual? Dijual berapa biar saya beli? Saya beli 2 juta ya. Dia kaget, loh lemari ini dihargai 2 juta. Oleh ibu itu karena dia terkejut begitu, terdiam begitu. Terdiam agak lama berpikir dijual apa tidak gitu. Ketika dia terdiam itu, ibu itu berkata, ya sudah saya beli 2.500.000 ya, saya tambahi 500.000. Meningkat harganya. Lalu akhirnya jadi lemari itu dijual dengan harga 2,5 juta. Pulanglah dia. 2,5 juta itu dihitung sama dia dalam perjalanan, sudah dekat rumah. Istrinya ada di depan rumah, dia sedang asik ngitung uang begitu, di dalam tasnya begitu. Lalu ada 2 orang pemuda dengan sepeda motor menghampiri dia dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba merampok, menjambret tas yang berisi uang itu. Lalu hilanglah uang 2,5 juta itu. Dan istrinya kaget tuh, kok suaminya itu dirampok begitu. Lalu istrinya berlari menolong suaminya. Kenapa? Siapa itu tadi? Lalu suaminya berkata, rampok. Apa yang dirampok dari kamu? Suaminya langsung menjawab dengan cepat. Dia berkata, enggak apa-apa. Hanya sebuah koin penyok yang dia jambret dari tas saya. Cerita ini terkenal, cerita ini menarik dan sangat inspiratif. Bapak Ibu bersyukur di dalam hidup kita itu sesuatu yang penting. Mari kita lihat dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang dikatakan? Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kita diajak untuk belajar bahwa bersyukur itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Bersyukur di dalam hidup kita berarti kita melekat kepada Allah di dalam segala sesuatu. Kita tidak melekat kepada dunia ini.
Justru kemelekatan hidup kita kepada Allah itulah yang akan membawa kita bersyukur dalam hidup ini. Mencari dan terus menghidupi kehendak Allah di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita perlu melihat pentingnya kehendak Allah di dalam hidup kita? Kehendak Allah itu bagian yang paling indah di dalam hidup ini. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berhadapan dengan penderitaan salib. Bukan mujizat yang terjadi, bukan mujizat yang diminta, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar salib Kristus, keindahan yang seperti apa yang mereka alami. Keindahan salib Kristus itu terjadi ketika Kristus menghidupi kehendak Bapanya. Ketika orang-orang di sekitar penyaliban Yesus berkata, "Turunlah engkau, biarlah dia menyelamatkan dirinya kalau dia adalah Mesias." Ketika orang-orang meneriakkan itu, Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang mereka minta. Umpatan-umpatan mereka bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menghidupi kehendak Bapanya. Dan orang-orang yang bersama dengan Kristus, orang-orang yang juga mau menghidupi kehendak Allah, justru merekalah orang-orang yang mendapat jawaban secara pribadi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus, ketika dia berkata, "Ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja." Tuhan Yesus langsung berkata kepadanya, "Hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu lihat, orang-orang yang mencari kehendak Allah, orang-orang yang mengalami keindahan dalam hidupnya. Orang-orang yang memaksa Allah, sehingga dia tidak bisa bersyukur. Mereka justru kehilangan hadirat Allah di dalam hidupnya. Carilah kehendak Allah, lebih dari segala mujizat yang kita pikirkan sendiri. Dalam kehendak Allah ada mujizat yang jauh lebih indah dan jauh lebih besar artinya. Amin.